SD Negeri 3 Kota Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 3 Kota Bengkulu. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada kesempatan siang hari ini masih diberinya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan guru SD Negeri 3 Kota Bengkulu dalam rangka mendengarkan dan berdiskusi bersama tentang aksi nyata desminisasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Zuliati Hasanah dan Ibu Ita Patri. Salawat beriring salam marilah selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kita akan menjadi pengikutnya sampai ke yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya, marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kota Bengkulu kepada Ibu Epi Aprianti MPD, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Zuliati Hasanah dan Ibu Ita Patri sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SD Negeri 3 Kota Bengkulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat beliau kita di siang ini masih bisa berkumpul ya Bapak Ibu ya, untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Salawat beriring salam juga selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini teman kita Ibu Zuliati Hasanah dan Ibu Ita Patri ini akan berdesiminasi tentang budaya positif, di mana mereka sudah melaksanakan modul 1.4. Diseminasi budaya positif ini sangatlah penting bagi kita sebagai guru dan sebagai staf tata usaha yang bekerja di SD Negeri 3 Kota Bengkulu. Karena apa? Namanya saja budaya positif. Budaya inilah yang akan kita implementasikan atau yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita pada waktu mereka baik di sekolah maupun di rumah. Dan ini pun bukan hanya untuk anak-anak saja ya Bapak Ibu ya. Diseminasi budaya positif ini juga untuk kita semua. Guru-guru pun perlu budaya positif. Karena apa? Anak-anak kita, apalagi anak-anak SD, itu akan mengikuti tingkah laku dari guru, baik ibu dan bapak gurunya di sekolah. Jadi diseminasi budaya positif ini nanti Ibu Epi harapkan Bapak Ibu bisa menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Jadi anak-anak kita hanya bisa melihat dan juga mempraktekkan apa-apa saja budaya positif yang Bapak Ibu bisa laksanakan di sekolah ini. Nah, untuk Ibu Zuliati Hasanah dan Ibu Ita Patri, mudah-mudahan dengan adanya Ibu Zuliati sama Ibu Ita Patri mengikuti calon guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini, nanti bisa menyebarluaskan apa-apa saja ilmu yang Ibu Ita sama Ibu Lia dapatkan, bisa Ibu Lia bagikan kepada teman-teman kita. Sehingga bukan saja Ibu Lia ataupun Ibu Ita yang bisa dan hanya paham untuk budaya positif, tetapi semua warga SD Negeri 3 Kota Bengkulu ini bisa mempraktekannya secara langsung.
Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Ibu Epi akhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan ini bisa Bapak Ibu ikuti sampai dengan selesai. Ibu Epi akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Epi Aprianti atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita mendengarkan penyampaian materi aksi nyata diseminisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Zuliati Hasanah dan Ibu Ita Patri. Kepada Ibu Zuliati dan Ibu Ita disilahkan. Izin menyampaikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Epi Aprianti MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 3 Kota Bengkulu dan staf tata usaha yang saya sayangi. Marilah pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pemaparan tentang aksi nyata kami tentang diseminasi budaya positif. Nah, jadi di sini karena calon guru penggerak di sekolah ini ada 2, saya sendiri dan Ibu Ita Patri, jadi kami berkolaborasi dengan Ibu Ita Patri untuk menyampaikan pemaparan kami tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 ini. Nah, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, nanti kami menyampaikan secara bergantian budaya positif ini, diseminasi ini. Izinkan saya dulu menyampaikan, nanti baru dilanjutkan dengan Ibu Ita Patri. Tapi sebelumnya kita ice breaking sedikit. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, berarti di sini masih banyak yang belum fokus ya. Ulang lagi. Tepuk 2, 1. Oke, masih juga ada yang belum fokus. Tadi siapa tadi? Siapa tadi? Oh, Pak Erik sama? Ada 2, ada sama Pak Rahmat. Oke, kita lanjut ya ke materi kita. Nah, jadi di sini ada konsep pada modul 1.4 ini positif ini ada beberapa hal yang disampaikan, itu ada 8. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan sekolah. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, jadi kita akan kupas satu-satu. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab ya, biar kita lebih memahami tentang modul budaya positif ini. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu? Lanjut. Nah, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, jadi kita mulai dari pengertian paradigma belajar ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kaitannya, selalu berkaitan dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, jadi itu tadi. Langsung lanjut lagi, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi kita selama ini Bapak Ibu sering sekali salah anggapan. Jadi konsep kita tentang teori kontrol itu sering salah. Yang pertama ya, ilustrasinya
kedua ilustrasinya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang ada di pikiran kita selama ini ya. Jadi di pikiran kita selama ini konsep kita bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kemudian ada lagi ilustrasi selanjutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu yang ada di pikiran kita. Lanjut lagi ilustrasi selanjutnya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa, berhak memaksa. Jadi kita berhak memaksa sebagai orang dewasa. Ternyata konsep-konsep ini ternyata salah. Itulah yang harus kita rubah. Nah, di modul ini kita harus bahas bagaimana sih konsep yang benar. Jadi biar tidak ada salah konsepsi lagi atau miskonsepsi tadi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Kita mulai dari pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu pengertian dari disiplin. Kemudian disiplin positif ini juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita jauhkan dari disiplin ini, tujuannya kita jauhkan dari memberikan imbalan, penghargaan atau memberikan ancaman atau hukuman. Jadi harus kesadaran dari dalam diri peserta didik. Disiplin positif itu. Jadi kita menjauhkan dari beberapa hal ini. Nah, kemudian kita sebagai pendidik juga memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi banyak sekali tugas kita sebagai pendidik ya, agar bisa menciptakan disiplin positif pada diri peserta didik kita. Lanjut. Sudah. Nah, lanjut lagi. Nah, tadi sudah ada dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang nilai-nilai kewajiban. Apa sih itu nilai-nilai kewajiban? Nilai-nilai kewajiban yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu kita jauhkan dulu tuh yang namanya perbedaan bangsa, perbedaan agama, perbedaan bahasa atau latar belakang. Ya, jadi kita harus samakan, semua anak itu harus sama di mata kita ya, tidak ada yang berbeda. Nah, kemudian contoh-contoh nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Ini contohnya ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu contoh yang pertama. Contoh nilai kebajikan yang dipersalin kedua IPO atau Primarius Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan empati. Itu contoh nilai kebajikan yang dipersalin kedua. Dan yang terakhir, keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan yang harus kita terapkan kepada anak didik kita, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia
manusia ini ada beberapa hal atau beberapa item, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya berarti dilanjutkan lagi pemaparan oleh Ibu Ita Patri. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Zuliati Hasanah. Nah, di sini ada konsep budaya positif tadi yang berkenaan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain atau motivasi ekstrinsik. Maaf ya, yang pertama itu motivasi intrinsik ya. Kemudian yang kedua baru motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya atau motivasi intrinsik. Lanjut. Ya, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 bagian. Di sini hukuman. Hukuman ini tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah hukuman yang berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, terencana atau disepakati mengikuti peraturan guru sebagai monitor. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, kemudian ada dimensi posisi kontrol guru. Nah, di sini saya langsung misal sebuah kasus tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, posisi kontrol guru di sini ada 5 tahapan. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum di sini contohnya berdasarkan kasus tersebut, kita suruh anak berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran atau selama jam pelajaran. Nah, kemudian posisi sebagai teman, contohnya, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti sudah selesai ibu pinjami kamu buku komik untuk kamu. Kemudian posisi yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini contohnya kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan, kamu memang senang ya jika melihat ibu ditegur kepala sekolah. Nah, dengan kata-kata seperti ini, anak-anak ini otomatis merasa bersalah ya. Dia akan menyadari, oh iya benar kata ibu ini. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau. Nah, contoh kalimat yang bisa kita lontarkan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Yang keempat sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini contohnya, kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, anak-anak akan berpikir, nah bagaimana yang harus dia lakukan setelah ini. Di sini bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat tidak terlalu banyak. Yang kelima dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya yang kelima
Semua warga sekolah hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Yang ketiga, mencari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan di segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Di sini ada yang menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsipnya bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimat, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat yang bisa kita pakai pada tahapan pertama atau validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu contoh yang bisa kita ajukan pertanyaan pada anak pada tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kan segitiga restitusi ya. Kemudian langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsipnya nilai-nilai kebajikan siswa percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Contoh kalimat yang bisa diajukan, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalimat-kalimat ini bisa kita pakai pada tahapan ketiga. Masih banyak lagi kalimat-kalimat yang bisa kita pakai yang lain. Ini contohnya. Nah, ini kasusnya siswa terlambat masuk kelas. Mungkin itu saja pemaparan dari kami tentang disiplin positif. Nah, untuk lebih kurangnya kami serahkan pada Ibu Rihas, kita adakan sesi diskusi. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta kegiatan yang ingin bertanya.
Ya, silakan Ibu Mary Suryani. Yang ingin saya tanyakan adalah apa contoh budaya positif yang sudah diimplementasikan di sekolah dan sudah berjalan dengan baikkah implementasi tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Mary Suryani atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan langsung kita jawab ya. Iya, biar nanti tidak terlewat. Kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk memberikan jawaban. Baik. Jadi yang bagi pertanyaan ini yang dari Bu Mary ya. Contoh budaya positif yang sudah diimplementasikan di sekolah kita dan sudah berjalan dengan baik. Sebelumnya tepuk satu, dua. Jadi dengarkan perintah dari Bu ya. Jadi dua, tidak ada tepuk ya, dua aja. Oke, lanjut ya. Nah, jadi izin menjawab ya, Umi Mary. Contoh implementasi budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah dan sudah berjalan dengan baik itu contohnya 3S. Ya, 3S itu sapa, salam ya. Jadi kegiatan sapa salam kita pada pagi hari ya, kita berjejer, berdiri. Iya. Gimana? 5S ya. Sapa salam sopan santun. Oke, terima kasih Bu Yanti sudah melengkapi. Ya, intinya itu kita sapa salam di depan, kita menunggu anak tiba ke sekolah, ya melakukan sapa salam, menanyakan kabar. Itu contoh dari budaya positif yang sudah kita implementasikan Bu Mary. Dan itu pun sudah berjalan dengan baik. Dan secara tidak langsung itu sudah menciptakan keakraban kita dengan guru, menciptakan rasa nyaman kita dengan peserta didik merasa aman dengan gurunya, merasa aman dengan kepala sekolah. Begitupun juga dengan kita juga sebagai guru, sebagai pendidik juga melakukan sapa salam ya setiap pagi. Nah, itu secara tidak langsung menciptakan keakraban antara kita sesama guru, antara peserta didik dan guru dan kepala sekolah. Dan sepatutnya lah implementasi budaya positif yang di 5S ini harus kita pertahankan. Agar apa? Biar bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang asik dan menyenangkan terhadap anak didik kita. Kalau anak didik kita sudah merasa nyaman belajar dengan kita, sudah merasa akrab, dia sudah nyaman, kegiatan pembelajaran pun insya Allah akan berjalan sesuai rencana. Seperti itu Bu Mary. Ya, oke, terima kasih. Ibu Mary atas pertanyaannya. Iya, pertanyaannya sangat bagus sekali dan sudah dijawab oleh Ibu Zuliati Hasanah. Contoh penerapan yang sudah kita lakukan di sekolah yaitu kita menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Iya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rihas telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada para CGP. Para Ibu Ita dan Ibu Lia telah menjelaskan tentang perilaku disiplin positif. Salah satunya saya dengar tadi tentang kesepakatan kelas ya. Ada kalian jelaskan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira adakah cara-cara bagaimana menyusun kesepakatan kelas itu dan kapan waktu yang pas pada saat menyusun kesepakatan kelas itu? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Elasari. Bu Elasari menanyakan ini bagaimana cara yang tepat dalam menyusun kesepakatan kelas dan kapan waktu yang tepat. Kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk menjelaskan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ella. Bagaimana menyusun
bagaimana cara menyusun keyakinan kelas dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan keyakinan kelas. Nah, ya. Adapun cara untuk menyusun keyakinan kelas, yang pertama kita berhadapan dengan siswa, terus melakukan diskusi. Nah, di sini kita meminta siswa untuk menuliskan berbagai kalimat positif atau berbagai kalimat yang mengarah kepada keyakinan kelas. Ya. Kemudian setelah anak-anak menulis, nanti bergantian dia menuliskan. Setelah dia menulis, nanti kita sepakati dengan yang lain. Ya, apakah ini bisa diterima oleh teman-teman yang lain atau tidak. Kemudian dari kalimat-kalimat yang sudah ditulis anak-anak tersebut, kita rubah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Karena paradigmanya pada zaman yang sebelum ini, yang zaman dulu, bahwa peraturan kelas atau keyakinan sebelum ada keyakinan kelas itu namanya peraturan kelas. Nah, di mana peraturan kelas itu bersifat memaksa. Di situ ada kalimat-kalimat negatif dengan kata jangan. Biasanya kalau kita meletakkan kata jangan, bukannya anak menurut, malah selalu ingin melakukan. Jadi kalimat-kalimat negatif itu kita rubah menjadi kalimat positif. Misalnya seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalimat yang kata jangan ini kita rubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya, ya. Atau kalau di lingkungan luar sekolah, kan di depan sekolah kita itu banyak yang penjual keliling gitu ya, berjejer sehingga mengganggu parkir wali murid untuk menjemput anaknya gitu ya. Nah, di situ bisa kita rubah kalimat jangan berjualan di depan sekolah. Biasanya kan orang dengan kata jangan itu kan agak gimana menerimanya itu. Jadi bisa kita rubah, terima kasih sudah tidak berjualan di sekolah. Itu untuk merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang sudah kita susun tadi kita sepakati bersama. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kapan keyakinan kelas ini bagusnya dilaksanakan? Nah, bagusnya keyakinan kelas ini kita laksanakan bagusnya pada awal pembelajaran, atau bisa juga awal masuk kelas kita ulas kembali. Yang sudah kita susun pada awal pembelajaran kita singgung kembali. Bagusnya pada awal pembelajaran, pada awal ajaran ya, tahun ajaran gitu, atau awal semester 1. Namun pada semester 2 bisa kita ulas kembali. Nah, mungkin itu saja Ibu Ella. Apakah ada yang ingin diinginkan lagi? Terima kasih. Bertanya, kami persilakan. Iya, Bapak Erik Yopis, silakan. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baik, saya akan bertanya kepada narasumber. Tadi sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, saya belum paham apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu, dan tadi sudah diberi contoh. Bagaimana contoh nyata di dalam kelas? Terima kasih kepada Bapak Erik Yopis. Beliau menanyakan bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi. Pak Erik, segitiga restitusi ini bagusnya tadi kan ada video yang mau ditampilkan, tapi nggak memungkinkan. Jadi bagusnya apa kita langsung praktek aja Ibu lihat? Iya, kita praktek aja biar jelas. Jadi kasus yang kita angkat apa itu? Kayaknya anak terlambat Ya, anak terlambat sekolah sesuai video tadi. Iya, betul. Di sini saya meminta satu orang guru, Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat ini dari kelas 4B, dia ini siswa yang terlambat sekolah pagi itu. Nah,
Nah, terlambatnya itu juga lebih dari 15 menit. Nah, silakan Pak Rahmat. Nah, segitiga restitusi tadi ada 3 macam ya Pak Erik. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi gimana Pak? Baiklah, Pak Rahmat boleh maju. Jadi ini ada 3 tahap ya, segitiga restitusi ini. Jadi kita kan sering menemui permasalahan, tidak saja tentang disiplin ya, banyak sekali permasalahan, misalnya anak-anak bertengkar, mungkin dia terlambat datang, seperti hari Senin kemarin pas upacara tidak menggunakan seragam, itu termasuk kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, sebagai contoh kita ambil anak di bidang disiplin, jadi anak terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi nanti kami bermain peran. Jadi saya sebagai guru dan Pak Rahmat sebagai murid. Jadi tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Coba kita. Nah, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa kabar? Nah, Rahmat? Baik, Bu. Ya. Apakah Rahmat tahu mengapa Ibu Lia memanggil Rahmat ke sini? Tahu, Bu. Ya. Apa kira-kira? Lambat, Bu. Iya, jadi Rahmat tadi udah tahu kesalahannya. Terlambat datang ke sekolah, sudah 10 atau 15 menit tadi datang kegiatan pembelajaran berlangsung, tetapi Rahmatnya terlambat datang. Iya, kira-kira itu tuh merupakan kesalahan atau tidak? Salah, Bu. Iya, betul, kesalahan. Nah, sekarang mari kita cari sama-sama solusi dari permasalahan ini. Kira-kira apa sih yang membuat Rahmat terlambat datang ke sekolah? Nah, kita sebagai siswa biasa melakukan kesalahan. Ibu juga dulu masih sebagai siswa, ibu juga ada terlambat tapi tidak sering. Tapi hal ini harus kita ubah kebiasaan itu. Ya Rahmat ya. Nah, langsung ini yang tahap pertama ya Bapak Ibu. Kemudian tahap validasi tindakan. Validasi tindakan ya. Validasi tindakan yang salah itu tahap kedua. Kira-kira Ibu Lia mau tanya, kenapa Rahmat tadi datang terlambat ke sekolah? Siangan, Bu. Apa bangunnya udah jam 7:30 tadi, Bu? Kok bisa bangunnya 7:30? Pasti tadi malam ada apa-apa dengan Rahmat. Kira-kira tadi malam bagaimana tidurnya atau ada kegiatan lain? Malam tadi main game, Bu. Main game FF. Jadi sampai jam 2 malam. Astaga, anak-anak ini tidak perlu dicontoh ya anak-anak ya. Masa malam bermain FF. Ya, jadi tidurnya larut sehingga bangunnya kesiangan. Jadi kalau belum kesiangan akhirnya datang ke sekolahnya telat kan? Nah, kira-kira ada nggak yang merugikan Rahmat dengan datang terlambat ini? Apa yang Rahmat rasakan? Yang jelas perangkatnya terburu-buru, Bu. Terus apa jas dimarah nanti kalau sampai sekolah. Terus dia merugikan Rahmat sendiri ketinggalan pelajaran, Bu. Rahmat jadi tahu kan? Nah, jadi terlambat datang. Malu nggak sama teman-teman terlambat datang? Malu. Kira-kira kita kan sudah membuat keyakinan kelas tuh. Keyakinan kelas apa yang sudah Rahmat langgar? Tidak disiplin, Bu. Apa itu tidak berangkat sekolah tepat waktu. Di keyakinan kelas kita tuh kan ada datang ke sekolah tepat waktu. Berarti Rahmat melanggar kesepakatan kelas. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini contoh yang tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang yang tadi langsung menanyakan keyakinan ya. Nah, kira-kira Rahmat kita Ibu tadi sudah menanyakan keyakinan kelas yang Rahmat langgar. Nah, untuk penyelesaian kedepannya
agar tidak terulang lagi. Kira-kira apa yang Rahmat lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Yang jelas tidak lagi main game, Bu. Main gamenya siang aja. Apa tidur tepat waktu, dari jam 2 mungkin tidur jam 9, Bu. Biar nggak kesiangan. Iya, Rahmat, berarti Rahmat sudah menyadari kesalahan Rahmat. Jadi tolong ya untuk kedepannya jangan diulangi lagi. Iya. Sekarang bagaimana perasaan Rahmat? Salah, Bu. Ya. Iya, itu tadi contoh tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi permasalahan ini tidak saja tentang terlambat datang ke sekolah. Kita di sekolah ini, apalagi pada ketika kita bikin debat, anak didik kita merasa dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi mereka tidak merasa diintimidasi seperti itu. Jadi kita buat di posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer, ya, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum atau dan sebagainya. Jadi posisi kita sebagai guru, kita harus bisa menjadi di kelas ataupun di sekolah. Tetapi dari 5 kontrol itu tadi, kita semua sebagai guru harus punya 5 posisi kontrol tadi. Nah, pengecualiannya ketika kita dihadapkan pada suatu masalah anak didik kita. Kira-kira bagaimana Bapak ini paham? Oke, terima kasih. Pak Erik, atas pertanyaannya? Iya, sudah paham ya. Itulah tadi contoh nyata penerapan segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber. Selanjutnya, apa masih ada yang ingin bertanya? Sudah? Ya, Ibu Nurul, silakan Ibu Nurul. Izin bertanya, Ibu. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, coba Ibu berikan contoh yang intrinsik dan ekstrinsik tadi. Terus apakah motivasi intrinsik dengan ekstrinsik itu perlu berjalan beriringan? Saya kan intrinsik gitu. Ekstrinsik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah motivasi yang kedua ini bisa berjalan beriringan? Dari dalam dan dari luar gitu kan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi tadi kalau tidak salah pertanyaan Bu Nurul, apa sih itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Nah, kita dapat ketahui bersama itu kan N itu berasal dari bahasa Inggris. In itu dari dalam diri kita, dari dalam diri siswa. Sedangkan N dari luar, ekstrinsik dari luar diri manusia. Nah, contoh dari motivasi intrinsik ini bisa tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Tujuannya itu yang dari luar, jadi dari luar diri kita. Mengapa kita melakukan memotivasi itu dari luar diri kita, itu yang intrinsik. Nah, contohnya misalnya seperti ini kan, kita tidak nyaman tuh, seperti tadi yang dicontohkan oleh Bapak Rahmat tadi ya. Nah, datang terlambat, nyaman nggak kita? Anak didik kita nyaman nggak sama teman-teman saya sudah datang lambat? Yang pertama pasti malu kan? Terus yang kedua pasti kita ditegur oleh guru kita. Nah, itulah yang memotivasi kita untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu contoh dari luar. Nah, kemudian untuk dari dalam diri kita sendiri untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya, motivasi itu datang dari dalam diri kita. Contohnya pada peserta didik kita misalnya begini. Saya mau mencapai cita-cita saya ingin menjadi dokter atau jadi guru. Bagaimana caranya? Saya harus belajar dari diri kita. Kalau tidak saya yang belajar, kalau tidak saya mencapai cita-cita itu, saya tidak akan berhasil. Begitu juga kalau misalnya mengikuti kompetisi. Misalnya seperti lomba LCT ya, sudah semangat seperti itu. Kita sendiri dari dalam diri kita sendiri yang membangun motivasi itu untuk mengubah diri kita. Seperti itu Bu Nurul. Dan kedua motivasi ini harus saling beriringan. Ya, harus saling berkaitan, beriringan.
berkaitan, harus beriringan ya, seperti itu. Begitu juga kita sebagai pendidik. Nah, misalnya sebagai guru kan, motivasi kita kan dari luar misalnya kan, kita pasal-pasal kita piket, kita tidak datang misalnya kan kita ada rasa tidak nyaman, saya datang terlambat daripada saya piket, seperti itu. Contoh kita sebagai guru. Begitu juga kita dari dalam diri kita, contoh dari motivasi intrinsik tadi. Misalnya saya ingin mengembangkan wawasan saya ingin mengikuti program guru penggerak. Jadi saya harus belajar, saya harus mengikuti pelatihan, seminar, seperti itu. Jadi dari dalam diri kita sendiri yang memotivasinya agar kita bisa berubah, seperti itu. Kira-kira bagaimana Ibu Nurul, atau ada tambahan dari Bu Ita? Atau cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oh ya. Dari Ibu Suyati Hazana, sebenarnya sudah panjang lebar, namun di sini saya perlu meluruskan. Kita kembali lagi pada prinsip Ki Hajar Dewantara, di mana di sini ada menuntun. Kemudian anak ini belajar sesuai kodratnya. Sebenarnya pada dasarnya anak itu punya dasar masing-masing. Jadi kembali dengan pertanyaan dengan Ibu Nurul tadi, apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau yang dari intrinsik itu dasarnya kan dari anak sejak lahir. Nah, dia itu memang punya kesadaran berbeda dari siswa lain. Ada anak itu yang memang kesadarannya memang sudah ada dari kecil gitu ya. Nah, kemudian ada juga kesadarannya itu setelah dia melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian itu tadi ada juga dia sadar setelah mendapatkan faktor ekstrinsik tadi, yaitu berupa dorongan dari gurunya, di mana prinsip Ki Hajar Dewantara itu bahwa pembelajaran itu bersifat menuntun. Nah, disinilah fungsi kita sebagai seorang guru, menuntun anak, memberi motivasi, membimbing anak supaya mereka bisa mencapai nilai-nilai positif, sehingga mereka bisa terbiasa dengan kesadarannya sendiri untuk melakukan hal-hal positif. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Nurul atas pertanyaannya yang sudah dijawab? Iya, sudah pas ya. Ya, motivasi tadi ada dua ya. Nah, itu tadi mengenai pemaparan kami hari ini dan diskusi kita hari ini tentang disiplin positif. Nah, di mana disiplin positif ini tadi ada 6 elemen ya. Ada apa saja? Yang pertama tadi Bu Lia, coba dibuka slide-nya. Yang pertama tadi ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan sekolah. Dan terakhir, segitiga restitusi. Kedelapan dimensi ini atau elemen ini harus kita lakukan sebagai seorang guru, dapat kita terapkan dari sekarang, ya. Nah, di sini tidak lepas dari peran kita sebagai seorang guru. Nah, mungkin itu saja penguatan dari kami hari ini. Apa ada tambahan, ya? Sudah cukup. Nah, mungkin itu saja. Bapak Ibu, demikianlah hasil pemaparan sekaligus diskusi kita tentang budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak sekolah kita. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita bersama. Kami sebagai peserta mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa dan begitu bermanfaat buat kami. Kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama melapaskan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.